Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini, di episode kali ini kita masih berjumpa dalam program kesayangan kita di TVRI Kalimantan Tengah, yakni Cahaya Kolbu. Cahaya Kolbu bersinar terangi kolbu. Alhamdulillah pemirsa, seperti biasa sudah hadir bersama dengan kita Ustadz yang nantinya akan menyampaikan tausiah pada tema kita hari ini, yakni terkait dengan pentingnya pendidikan dalam Islam. Sebelum itu saya sapa terlebih dahulu Ustadz Haji Ahmad Junaidi SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan juga seperti biasa pemirsa dimanapun Anda berada, selain Anda yang menyaksikan tayangan ini di rumah, sudah hadir bersama dengan kita di studio TVRI Kalimantan Tengah. Ini ibu-ibu yang sudah cantik jelita, warnanya juga senada, Masya Allah. Saya mau sapa terlebih dahulu, ada Bunda dari pengajian Al-Fatah Jalan Bangas Permai. Assalamualaikum Bunda. Kemudian saya sapa juga bunda-bunda dari pengajian Nurul Jannah Jalan Tingang. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini bunda-bunda? Allahu Akbar, ini dia semangat seperti ini yang saya suka kalau ketemu bunda-bunda yang luar biasa. Dan juga pemirsa, pada saatnya nanti kita akan mengikuti tausiah dan juga tentunya tanya jawab bersama dengan audiens yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, Cahaya Kalbu akan menemani Anda dalam tema terkait dengan pentingnya pendidikan dalam Islam. Namun sebelum itu bunda, boleh untuk kita buka rangkaian acara ini dengan bersama mengucapkan basmalah. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Haji Ahmad Junaidi. Kepada beliau berkenan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahwa di dalam kitab Penawar Bagi Hati ada makom-makom tertinggi seorang hamba, yaitu makom syukur. Setiap manusia, setiap hamba Allah yang derajatnya naik, tentu syukurnya pun akan naik. Karena syukur itu bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia, tetapi nanti ketika sudah masuk surga, itu pun yang diucapkan adalah wa qalal hamdulillah, yakni bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai apapun, yang kita harus ucapkan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah mengeluarkan engkau dari perut ibumu.
setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'a. Maka kita yang lahir ke alam semesta itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, dijadikan oleh Allah pendengaran. Wal basar, kemudian Allah beri bekal penglihatan. Kemudian wal afidah, yakni diberikan hati. Untuk apa ini semua? Inilah bekal kita hidup di alam semesta agar bahagia di alam semesta dan juga bahagia di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Lalu agar bekal yang Allah berikan ini menjadi baik, tujuannya tercapai, maka ada namanya pendidikan. Islam sangat menekankan tentang pendidikan. Coba kalau kita lihat, ada SD, ada SMP. Apa itu SMP? Ya, kalau diartikan sekolah, sekolah menengah tapi ada yang mengartikan SMP, selesai makan. Ya. Ada SMP, ada SMA. Kemudian kalau di Islam itu ada MI, ada MTS, ada Ali. Kalau di pesantren ada ULA, ada WUSTO, ada ULIA. Apa tujuannya ini semua? Ini adalah pendidikan. Apa sih maksud pendidikan? Pendidikan itu memanusiakan manusia. Karena manusia biasa itu ya tadi nggak tahu apa-apa. Dengan adanya pendidikan supaya menjadi manusia yang sempurna. Yuk kita lihat. Manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada manusia itu orangnya, mohon maaf bahasa Indonesia itu bodoh. Kalau bahasa kita apa, Bu? Maya. Menyambat bungul ke sini pula. Ya, anggap aja. Ya, orangnya kalau bahasa Arabnya jahil, Bu. Tapi arti jahil itu ya bodoh, Bu. Itu, Bang. Ya udahlah, pokoknya kasar nggak apa aja lah. Orangnya sudah bodoh, pekerjaannya tidak baik. 1. Yang kedua, orangnya sudah bodoh, pekerjaannya baik. 3. Orangnya pintar, tetapi kerjaannya tidak benar. Yang keempat, orangnya pintar, kerjaannya benar. Kenapa? Karena melalui pendidikan. Coba kita lihat. Yang pertama, orangnya nggak pintar tapi kerjaannya nggak benar. Paling kalau dia orangnya nggak pintar, kalau dia mencuri paling sendal dicuri. Itu pun mohon maaf sendalnya sudah ada lubangnya, Bu. Nah yang di bawah tuh. Berarti itu sendal yang sudah lama. Bahasa Inggrisnya itu delawas. Sudah. Ya kalau orangnya enggak pintar tapi benar, dia cuman katakan gini, saya sudah enggak pintar, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, orangnya pintar, cerdas, bahkan mohon maaf, Bu, sampai botak nih, Bu. Itu kan berarti orang itu pemikir. Hebat orang itu, tapi mohon maaf ada kerjaannya tidak benar. Kalau yang nggak pintar kerjaannya benar, paling sandal tadi hilang. Tapi kalau yang pintar ini, Bu, ya Allah, kalau dia mengambil sesuatu banyak, Bu, nggak kelihatan, Bu. Ya kan? Nah itu bahaya. Nah yang kita inginkan adalah orangnya pintar tapi orangnya benar. Ini yang kita harapkan, itulah arti pendidikan. You understand? Nah, baik. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau namanya Nasaihud Diniyah, beliau katakan begini. La Buddha likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi.
Beliau katakan mau tidak mau, suka tidak suka, harus dan wajib setiap orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lakiankah biniankah, maka wajib untuk mengenyam pendidikan, menuntut ilmu. Apakah semua ilmu itu bermanfaat? Boleh jadi. Ada yang tukang las. Bermanfaat untuk apa? Bikin pagar. Ya kalau lah supaya rumahnya aman. Ada yang jadi dokter. Itu kan nggak mungkin kalau dia nggak sekolah, nggak pendidikan jadi dokter. Dokter itu luar biasa, Bu. Kalau alatnya tuh senter kecil, Bu, segini, Bu. Senter sebentar aja, tek. Cuman dikasih tahu, oh iya, tulisan, dan tulisannya nggak bisa dibaca, Bu. Nah, habis itu tuh kasihkan itu nukar obat, habisnya 1 juta. Senter, Bu, nggak sampai 1 menit, Bu. Sebentar sekali 1 orang, Bu. Kalau sehari 20 orang, Bu. Oh, tapi Bang, pendidikannya bayarnya mahal. Ada santri wadah ulun masuk ini nih kedokteran itu, baru masuk aja sudah mobil 1, Bu. Berapa? Tergantung mobilnya. Ya, kalau mobil Katana berapa ya kalau. Nah, maksudnya mahal itu kenapa? Karena di situ luar biasa ada praktiknya itu, kena membelah manusia ya kalau lah, ada membelah katak dan lain sebagainya, itu praktiknya yang mahal luar biasa. Nah, nanti kalau sudah jadi juga luar biasa, kita berobat pun mahal. Yang mahal tuh bukan berobatnya tetapi sehatnya kita. Apapun makanan kalau sudah badan kita sehat pasti enak. Tapi walaupun makanan itu enak-enak luar biasa, badan kita sakit, makanan tidak, rasa ludah hantu, Bu. Jadi yang mahal di sini makanannya atau kesehatannya? Sehatnya yang mahal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah berjanji, yarfa'illahul ladzina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Laki-laki kah perempuan, kalau dia sudah beriman Allah angkat derajatnya. Kenapa? Coba kita lihat. Yang hafal surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Iya, bayangkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kalau dia sudah beriman, dia kerjakan salat 5 waktu, dia zikir, dia baca sholawat, dia baca, pokoknya baca-bacaan Quran seperti itu. Maka termasuk ulaika hum khairul bariyah, inilah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pangkatnya yang tinggi, bukan sugihnya, tetapi orang-orang beriman. Tapi lebih baik lagi sudah beriman, sugih, pejabat tinggi. Pejabat tinggi itu kerjanya tanda tangan aja, Bu. Aspal nih jalan ini, Masya Allah, berapa ratus juta orang yang lewat merasa nyaman ibadah sidin di situ. Kita ibadah 60 tahun, siangnya puasa, malamnya sholat, dibanding dengan tanda tangan pejabat tadi masih lebih tinggi tanda tangannya pejabat. Halo, masih hidup? Masih. Nah, kita lanjut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, Allah akan mengangkat orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan mulai SD kah, SMP kah, SMA, kemudian S1, S2, S3, terakhir apa? S2. Nah, akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ada yang menjadi seorang profesor, gaji seorang profesor itu menurut cerita itu 30 hari dalam 1 bulan. Iya, itu gajinya, Bu, tunjangannya aja 30 juta. Kenapa? Karena sidin
berilmu. Gawian sidin apa? Menulis, mengajar, menulis, mengajar. Mengajarnya kan di bawah tempat nangke ini kayak AC nyaman benar. Mohon maaf, ada yang bekerja dari pagi 6:30 bulik jam 5, hasilnya 200.000. Siapa mereka? Tukang. Wah, panas Bu. Nah ya kalau lah beda tadi, datang bawa absen. Ismail ada, Muhammad ada, silahkan maju. Sidin berdiam aja, kipas guring, boleh kena 1 bulan 30 juta. Kita kada usah lah gaji banyak-banyak, cukup sebulan tuh awak sehat, gaji 50 juta sebulan, itu sudah cukup daripada awak sakit-sakit gajinya cuma 500.000. mending yang kedua, yang pertama yang lelah. Nah, baik, kita kembali. Orang yang berilmu, sudahlah dia beriman, sudahlah dia berilmu. Masya Allah, ini namanya akan harum sepanjang masa. Contoh, di Kalsel ada Syekh Arsad Al-Banjari. Lama Sidin mengenyam pendidikan di Mekah dan Madinah itu 30 tahun Bu. Karyanya yang monumental itu namanya Kitab Sabilal Muhtadin, dipelajari oleh seluruh manusia, terutama pecinta-pecinta ilmu, ilmu agama. Kami juga termasuk belajar, kandal kitabnya nangke ini. Luar biasa. Orangnya sudah kadada di alam semesta, tapi ngaran Sidin harum di hati-hati manusia. Rasanya masih ada Sidin itu, Syekh Arsad Al-Banjari. Ada juga guru sekumpul. Ya kalau lah, Masya Allah Sidin sudah kadada di hadapan kita, tapi syairnya ya Allah, dari mulai Palangkaraya disetel sampai kita sampai di Banjarmasin kada terasa, begitu nyamannya. Kenapa? Sidin orang beriman, Sidin orang berilmu. Sampai pabilakah kaina sampai dunia ini habis, baru mungkin nama Sidin itu kada dikenal lagi. Selama dunia masih ada, kaina haulanya makin bebannya. Ini orang beriman dan berilmu. Itu tujuan pendidikan, menjadikan memanusiakan manusia. Oke, kemudian ada di dalam kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kalian semua. Umum ini asal umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh belajar. Apa yang dipelajari? Al-ilma, yaitu ilmu. Ada alif lamnya di situ, tentu maksudnya adalah ilmu agama. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Pertama, agar supaya kita tahu siapakah yang menciptakan mata kita, siapa yang menciptakan hidung kita, siapa yang menciptakan gigi kita. Gigi kita ini dari bahari kayak aja karena mau panjang. Coba bayangkan kalau seperti rambut gigi ini, Masya Allah, sebulan sekali tatak gigi. Ulun semalam Masya Allah dibor gigi, sampai sekarang Bu masih terasa kalau minum es itu ngilu. Ngilu itu bahasa Inggris, bahasa kita apa lah nggak tahu. Nah, ini bayangkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kada paham siapa nang maulah gigi ini, maulah lidah ini, Masya Allah, makanan apa saja yang masuk rasanya beda-beda. Pentol, misalnya ada pentol namanya enggal, ada lagi goyang lidah, beda Bu rasanya. Di sana padas benar, tobat aku. Esok iya pulang, tobatnya tobat sambal itu aja. Nah, tapi dari sekian banyak pentol yang dijual oleh manusia, mampu kita merasakan mana yang paling nikmat. Inilah yang menciptakan lidah siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belajar ilmu agama supaya kita kenal, kita tahu siapa yang menjadikan kita. Ada siang, ada malam. Kadada pang nang sanggup manusia sehebat apapun menjadikan siang dan malam, kadada, kecuali hanya Allah. Ada panas, ada hujan. Bahkan mohon maaf, yang menciptakan BBM siapa Bu? Semalam kurang berapa hari BBM kita? Maaf, pian 4 antri lah.
Ya kalau lah hanya diuji 2 atau 3 hari, bukan habis, berkurang BBM, bingung kita. Apalagi banyu kaina misalnya kurang, lampulah mati. Kadakawa mengatik apa ngarannya tuh air, kadakawa airnya kayak apa kita mandi, kayak apa kita buang air besar. Banyu ini luar biasa. Bujur pang, inya hanya nangkeni, tapi manfaatnya baju kita bersih, air, gigi kita bersih, air. Nah kita sehat nih karena ada air. Muhag glowing gara-gara ada. Ya kalau ini kayak ini aja tapi luar biasa Bu. Hidupnya makhluk hidup itu ditentukan oleh Allah karena ada ini. Siapa yang menciptakan air nih? Siapa yang ciptakan banyu? Allah. Ini nang harus dipelajari itu adalah ilmu nang kene supaya kita kenal. Oh, aku ini dijadikan Allah. Rezekiku dijamin oleh Allah, hidup dan matiku diatur Allah. Lalu tugasku apa? Oh, tugasku adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, kada juga menciptakan manusia terkecuali tujuannya agar mereka beribadah. Ngapain ibadah? Ibadah itu menjadi kunci supaya kita masuk surga. Kunci sudah dijulung, bayangkanlah la ilaha illallah. Itu kunci masuk surga. Jangan sampai kunci sudah dijulung kada masuk surga. Aneh ya kalau lah. Bahkan neraka ini mohon maaf kada dijuling kuncinya. Adalah yang dijulungi kada adalah. Nah, kok sampai masuk neraka? Jangan sampai. Mudahan kita masuk surga berataan. Ada yang pingin cepat masuk surga? Belum ya kalau lah. Yang penting jangan lupa tema kita ini luar biasa pentingnya pendidikan. Siapa saja arodat dunia, pingin di dunia sukses, berhasil, maka syaratnya fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Waman arodal akhirah, siapa yang pingin di akhirat masuk surga, satu caranya harus belajar ilmu. Waman arodahuma, pingin dua-duanya dunia sukses, akhirat masuk surga, syaratnya harus dengan ilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan apalagi seni hidup menjadi indah. Nih pian pakai baju pakai seni, bayangkan ada yang putih lah lawannya merah, berarti itu bendera. Sidin nih apa ungu apa? Apa itu? Ada paham. Itu bayangkan kalau kada seni, kada bakalan bisa kayak ini. Lah itu lihat anunya nih, maaf. Gambarnya dari bawah tuh sampai ke atas semuanya. Ini ungu apa margeni nih? Burger nih. Ada paham lah. Ini seni. Kerudung itu juga seni, kemudian brosnya panjang nangkeni itu seni. Ada nangkai sini ya, betasbih, mungkin sini ke-7 betasbih terus. Nah ini seni lah. Jadi kalau kada ada seni, hidup nih kada indah. Makanya dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Masih ada waktunya? Masih? Cukup Pak Ustadz. Cukup kah? Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya Pak Ustadz. Namun sebelum itu, bunda-bunda dimanapun Anda berada dan juga yang hadir di studio, sudah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz bahwasanya pentingnya pendidikan dalam Islam itu mencakup banyak hal, dunia dan juga akhirat Pak Ustadz ya. Nah namun sebelum itu kita akan jeda sejenak. Pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Baik pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, masih kembali bersama dengan kami di sini dalam program kesayangan kita, yakni Cahaya Kolbu. Cahaya Kolbu. Masya Allah luar biasa, bersinar terangi kolbu seperti tausiah Pak Ustadz pada kesempatan episode kali ini terkait dengan pentingnya pendidikan dalam Islam. Namun sebelum itu saya mau kasih pantun Bunda, boleh dijawab cakep? Oke, pergi ke taman membawa buku, duduk tenang di bawah pepaya. Pendidikan itu pelita ilmu, menerangi hidup sepanjang usia. Boleh beri tepuk tangan gak Bunda? Iya, biar tidak ngantuk ya. Nanti juga kalau bertanya mau berpantun juga boleh Pak Ustadz ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan mungkin dari pengajian Al-Fatah atau Nurul Jannah duluan. Oke, baik, silahkan Bunda boleh untuk berdiri, sebutkan nama dan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari pengajian Masjid Al-Fatah Komplek Bangas Permai. Izin bertanya Ustadz, mengapa pendidikan tinggi itu sangat penting dalam pandangan Islam? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya dari Ustadz. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Ustadz pendidikan tinggi itu penting dalam Islam? Silakan Pak Ustadz. Baik. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh menjadi khalifah di muka bumi. Karena apa? Bumi ini supaya indah maka dititipkan kepada manusia, tentunya manusia yang punya ilmu. Kita lihat nih yang menerangi di ruangan ini, coba lihat di atas tuh kan ada lampu. Ini yang membuat ini tentu orang berilmu, berpendidikan tinggi. Ya, mikrofon. Ini kalau keadaan mikrofon, kita ini uyuh banget lah bahasa Inggrisnya itu habut itu Bu. Pengajian apapun nggak ada mikrofon kayak apa Bu? Gandang maka sudah semangat benar kayak memukul muha abahnya tuh nah. Tapi mikrofon nggak ada kalah juga suara kita. Nah yang meulah mikrofon nih bukan orang yang kada sekolah. Itulah pentingnya pendidikan agar supaya tercipta stabilitas. Nah, ada tahu juga loh stabilitas itu apa? Ya, pokoknya di dunia ini supaya lengkaplah. Kamera yang menciptakan kamera itu orang berpendidikan tinggi supaya apa? Kegiatan kita saat ini bisa kita lihat nanti sampai ke anak cucu. Anak cucu kan, hai itu nenek tuh. Nah, itu Umak Bahari itu. Kenapa? Inilah pentingnya pendidikan agar supaya sejarah kita itu akan selalu ada sampai sepanjang hayat. Di Lintut itu apa? Sepanjang Lintut itu apa? Pokoknya gitulah. Ya, sepanjang hayat ada di Lintut ya orang tuh Pak itulah. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya ilmu pendidikan sampai setinggi mungkin agar dunia ini berwarna. Berwarna bukan yang maksud ulun kayak ini, berwarna. Ada yang hebat maulah mikrofon, ada yang hebat maulah lampu, ada yang hebat maulah AC supaya rumah kita itu dingin ya kalau lah. Nyaman bener panas-panas kayak ini AC itu. Nah supaya apa? Dunia ini tertata dengan sebaik mungkin. Coba kalau kita melihat dari atas kita nih naik pesawat di malam hari. Indahnya dunia itu karena banyak lampu yang berbeda. Nih yang menciptakan yang meulah bundaran kanal dengan ada menara nangka itu bisa berbeda-beda lampunya ya kalah tulisannya kadang naik turun kadang-kadang diambil pulang. Nah itu orang yang berpendidikan
tinggi. Kenapa penting? Supaya dunia ini menjadi indah. Nah, kemudian rumah tangga, kalau yang lakinya pendidikannya tinggi, biniannya pendidikan tinggi, nyaman juga ya kalau lah, penghasilannya juga. Harapannya gitu ya kalau lah. Nggih, udahlah. Nah, siap. Baik, semoga terjawab Bunda ya. Alhamdulillah. Selanjutnya boleh dari pengajian Nurul Jannah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Maisaro, berasal dari Jamaah Masjid Nurul Jannah. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, mengapa pendidikan Islam berperan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik? Yang itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, digaris bawahi pendidikan Islam. Baik, coba lihat. Pendidikan Islam itu pernah Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, berhadapan pulang, Bu. Nah, sampai disantukakan antara lintuhud dengan lintuhud, batu diandak tangan malaikat Jibril. Sayatun malaikat Jibril itu kan seorang malaikat, hendak jadi kayak apa aja bisa sidin, menyerupai manusia bisa, apa aja bisa. Nah, ujarnya ditanya pertanyaan, mal Islam, apa itu Islam? Al Islam antashhada, engkau bersyahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian yang ketiga bayar zakat, kemudian puasa dan naik haji. Nah, ini musim naik haji, mudahan kita naik haji berataan. Ya, kalau dilihat nih insya Allah wajah-wajahnya tulak haji insya Allah kelihatan sudah. Tinggal mungkin ininya aja disiapkan kena. Nah, yang kedua diajarkan tentang iman. Apa iman? Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah, kepada utusan Allah, kepada hari akhir, dan kemudian takdir baik dan takdir buruk. Semua itu adalah baik. Sakit menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah baik. Kenapa? Orang yang sakit ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Satu hari kita panas, maka 1 tahun dosa kita diampuni Allah. 2 hari kita sakit panas, kita tahu bahwa ini adalah pengampunan dari Allah. 2 tahun, apalagi sampai 1 bulan. Tapi mudahan jangan juga bang lah sampai 1 bulan. Kalau bisa 1 jam gini garing itu sudah cukup ya kalau lah. Kenapa? Kalau sudah garing itu makanan apa aja rasanya. Nah kayak itu bang sudah. Nah yang ketiga ini yang paling luar biasa ujar Sidin tadi, pentingnya pendidikan Islam. Nah yang ketiga ini tentang mal ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka taroh fa ilam takun taroh fa innahu yaroka. Ujarnya, engkau beribadah, engkau begawi, engkau mau apa saja seolah-olah engkau memperhatikan Allah tu ada. Amun kada kawa jua, maka dalam batin kita, dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Sehingga ketika kita hendak berbuat kada jujur, hati kita Allah melihat. Bujur bang kada ada orang, CCTV kada ada, hendak apa aja, tetapi ini dalam hatinya sudah mendapatkan pendidikan Islam, Allah maha melihat. Makanya Allah itu punya sifat namanya basir atau basiron. Allah selalu melihat. Apa yang dilihat Allah? Seluruh alam semesta, mulai langit, mulai bumi. Langit pertama, kedua, bumi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bisa amas bang isinya. Ya kalau lah. Nah ini semuanya diperhatikan, dilihat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. 24 jam Allah perhatikan kita terus. Apa nang digawi hambaku ini ketika dia sholat malam, Masya Allah, ketika dia dalam keadaan menuntut ilmu agama, maka akan dikabarkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikatku, itu hambaku yang bernama Ibu Maisarah kah?
sedang menuntut ilmu agama. Aku ketujuh bandar lawan sidin wahai malaikatku. Ujar malaikat, mana garang orangnya? Umma. Calon penduduk surga. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau ingin melihat orang yang penduduk surga, calon penduduk surga, lihatlah mereka yang senang duduk di majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu adalah Raudhatul Jannah, tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penting? Karena yang dibentuk adalah hati. Pernah lihat ceret, Bu? Ceret itu apa? Ya, isteko. Nah, ceret, teko, kalau yang di dalam isi putih keluarnya putih. Kalau kopi, kopi. Kalau sirup keluarnya sirup. Jujur kada nih? Jujur. Kalau misalnya diisi air putih keluarnya susu, berarti ceret ini ada masalah. Seseorang hatinya sudah mendapatkan pendidikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ternyata ketika dia berkata-kata menyakitkan tetangganya, menyakiti hati orang lain, berarti hatinya ada masalah. Orang yang sudah dapat pendidikan tubuh bagaikan orang yang bahera. Tahu pian bahera? Maaf, ini pelajaran ini, ada kitabnya ini. Orang yang makan kemudian sakit perut, ditahan enak nggak, Bu? Sehari semalam nyaman nggak ada, Bu? Maka kalau sudah keluar angin tuh biasanya Masya Allah baunya tuh 7 rupa, Bu. Nah, kalau sudah kita buang rasanya kayak apa, Bu? Begitu juga orang yang ketika di dalam kalbunya banyak sekali masalah-masalah, ada penyakit sombong, ada hasad, ada hasud, itu hanya kada nyaman terus, Bu. Berduitkah kada nyaman, apalagi itu Pak. Kenapa? Hatinya penuh dengan penyakit, seperti orang yang di dalam perutnya belum dikeluarkan. Begitu sudah keluar, Masya Allah, kada bisi duit aja senyum, Bu, apalagi beisi. Begitu juga ketika orang sudah banyak belajar dari majelis taklim satu dengan yang lain, dari ustadz yang satu sampai ustadz yang lain, dapat ilmu terus, begitu sudah hilang, maka orang itu menjadi basyasun. Apa itu basyasun? Pangurihingan. Kada tahu pangurihingan? Ketujuh apa, Bu? Ya, tabasam. Kada tahu tabasam? Ya, senyum. Ketemu siapa saja senyum. Wah, ini senyum itu jangan dianggap remeh, Bu. Orang yang ketemu senyum itu bisa jadi mungkin inya sedang banyak rezeki, tapi bisa jadi memang akhlak orang itu. Ciri orang yang akan masuk surga, wajahnya selalu tersenyum. Kalau merangut terus, Senin merangut, Selasa merangut, sampai hari Minggu merangut jagawiannya. Masya Allah, ini tanda-tanda orang ini jauh dari surga. Di dalam kolbunya masih banyak penyakit. Nang mau ulah inya itu ya kayak pian lah, belum buang air besar tuh rasanya kayak apa, duduk aja geser-geser kayak apa. Nah ya, merontak rasanya. Tapi kalau hati sudah bersih, ya Allah, Bu, nyaman hidup ini. Pokoknya datang orang naik motor hanyar, alhamdulillah, kayak nakawa umpat pengajian. Datang orang pakai mobil Alphard, kalau kita Al-Fatihah, inya Alphard, hanyar mengkilap, Bu, inya katakan subhanallah, rezeki tetanggaku luar biasa. Nah, kena kawa umpat ke Banjar. Kalau hatinya kada bersih, melihat ini, Bu, kuning, Bu. Nang semalam jam belum lunas, ambil pulang. Ya Allah, orang nukar kipas angin, ihnya masuk angin. Kayak apa hidup kayak ini? Kada mau melihat orang senang tuh, kada mau. Maunya tuh orang tuh susah aja. Amun gugur dari motor, ketulahan. Hanya mau tersenyum, Bu.
Ini orang kayak ini mohon maaf Bu, ya Allah hatinya masih penuh dengan penyakit. Tapi kalau pian punya kawan lah, ketemu senyum asal salaman, kemudian sudah makan belum? Dibawa ke warung makan, tolong Bu. Kalau ada kawan yang kayak ini sudah orangnya pengurihingan, pemurah, kada pemarah, tolong pian jaga jangan sampai pian kubur sebelum meninggal dunia. Itulah pentingnya Islam lah. Jadi supaya hatinya bersih. Kalau hatinya sudah bersih, yang diucapkan begitu keluar orang lain tuh senang mendengarnya. Melihat ibu ini nih rapi terus. Hati bersih memandang tuh yang baik-baik aja. Kawan menukar handphone nang 32 juta. Homa pinjam pang, hendak melihat wajah nang asliku kayak apa. Nah itu kalau sudah handphone yang 32 juta, hendak bangun guring kah, hendak imbah mandi kah dipoto bagus terus. Hati pian kalau bisa kayak nang 32 juta itu, wah top. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Bagaimana Bunda, aman? Alhamdulillah. Kita kembali mungkin di penghujung kesempatan dari tanya jawab ini, masih bisa untuk satu penanya, silakan Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ibu Mimin Ngatmina dari pengajian Masjid Al-Fatah Bangas Permai. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sehubungan dengan hubungan manusia dengan manusia dan pendidikan dalam Islam. Contoh di dalam sebuah rumah tangga, seorang suami menegur istrinya untuk menutup aurat. Misalnya memakai kerudung dan menyuruh suaminya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dari perkawinan tahun pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai kelima, suaminya, istrinya tidak menuruti yang diperintahkan suami. Karena suaminya mungkin berpikir, saya tidak mau menanggung dosa istri terlalu lama dan banyak, berkeinginan menceraikan istri. Apakah di dalam Islam diperbolehkan dan apa hukumnya? Sebaliknya, kalau seorang istri menegur suami untuk menjalankan ibadah, sholat dan lain-lain, meskipun tidak di masjid, di rumah, dan itu tidak dijalankan suami, mungkin maaf ya ibu-ibu diantaranya mungkin ada, dan ini real fakta di kehidupan kita sehari-hari, ada yang seperti itu. Terus seorang anak, kita memberi pendidikan anak, apakah ada batasan usianya Pak Ustadz untuk seorang orang tua atau untuk mendidik anaknya pada usia berapa Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya, luar biasa tausiahnya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, cukup berat. Dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tugas kita adalah membawai kebaikan, membawai sholat top, menyuruh sholat. Cuman mohon maaf, nggak boleh menyuruh orang sholat, nggak boleh, haram hukumnya. Orang lagi sholat disuruh-suruh. Ya, karena boleh lah, haram hukumnya. Nah kalau menyuruh, ayo abahnya sholat sekali kada mau, 2 kali, dengan ucapan. Kalau kada kawa dengan ucapan, dengan tindakan. Kita dulu nang sholat, imbah itu kalau bisa dakwahnya dengan menulis. Sholat itu wajib, kalau bisa orang nang kada sholat itu kada berkepala, berarti inya kalau tubuh kada berkepala, ngarannya apa Bu? Nih. Kalau tubuhnya ada, kepalanya hilang, apa ngarannya Bu? Berarti misalnya nih, kita nih guring lawan orang nang kada sholat, berarti kita guring lawan
Nah, pian jawabnya. Tak sarah pian, hendak memadahi hantu kah? Tak sarah juga. Nah, lah. Jadi kewajiban kita termasuk suami kah, termasuk istri itu adalah amar ma'ruf, yakni mungkar, membawai salat, membawai pengajian, tugas kita. Mau kada mau, yang penting kita sudah melaksanakan tugas. Nang salah itu dibiarkan aja, hendak salat kah, kadakah, terserah pian, nang penting lancar duitnya. Kada bisa kayak itu, ya, harus dua-duanya lancar. Dan jangan dibenci karena itu adalah ciptaan Allah. Bagi Allah setumat benar membolak-balikan hati hambanya itu mau jadi ahli ibadah tuh urusan Allah. Nah, kita hanya punya kewajiban membawai. Nah, terakhir Jarsidin tadi mendidik anak tuh mulai apabila mulai kita memilih calon pasangan hidup. Seorang ibu itu bagaikan tanah yang subur, sedangkan abahnya itu adalah bibitnya. Kalau bibit itu sawit ditanam pasti tumbuhnya sawit. Tetapi kalau ada sawit ditanam tumbuh pisang, berarti itu kada bucur itulah. Nah, maksudnya maaf, ada orang yang lakinya kada soleh, tapi istrinya soleh, menghasilkan bibit yang bagus. Siapa? Ada kan ceritanya? Siapa? Fir'aun kan? Nah, cuman kan wallahu alam seperti apa itulah. Nah, kalau sudah lakiannya soleh, ibunya soleh, hasilnya ya kayak Nabi Ibrahim itu. Siapa keturunannya? Ada Nabi Ismail. Ujar Nabi Ibrahim, aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku. Ujar anak yang saya tadi, silahkan bahai. Amun kita maaflah, abahnya bepadah, nak abah mimpi suruh memotong ikam leher ikam. Nah, Paulun masih mama aja nas. Nah, itulah anak yang saleh sampai lahir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir dari seorang suami yang saleh, ibunya salihah. Nah, itu ya. Jadi mulai memilih suami itu sudah pendidikan. Sampai nanti ditiupkan ruh yang pertama itu nanti 120 hari, berarti berapa bulan, Bu? 4 bulan. Nah, di situ seorang istri minta kepada Allah, ya Allah, ketika nanti engkau tiupkan ruh ke dalam janinku, carikan ya Allah ruh orang-orang yang salih ataupun yang solihah. Maka kata Allah, wahai malaikatku, pesan dari Acil, dari Ibu Maisarah, minta yang solih atau soleh. Yang mana ya Tuhan? Nang itu nah, ambil, tiupkan. Maka nanti akan lahir menjadi orang yang hebat di dunia karena minta. Yang bisa mengabulkan permintaan kita hanya Allah. Jangan bilang terserah pian ya Tuhan, apakah diberi terserah pian. Nah, jangan kayak gitu, minta lawan Allah. Oke lah. Baik, semoga terjawab Bunda, alhamdulillah. Dan tadi juga sudah menjadi pertanyaan penutup Pak Ustadz di sesi kita di episode kali ini. Dan mungkin Pak Ustadz di penghujung perjumpaan kita ini boleh untuk sedikit kesimpulan Pak Ustadz terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ustadz. Baik ya. Di kesimpulan pertama, Islam mewajibkan kita untuk belajar agar supaya apa? Mendapatkan kebahagiaan di dunia. Terus belajar agar bahagia di akhirat. Pingin jadi orang hebat, pingin hidupnya mudah, syaratnya dengan ilmu. Tidak ada akan mendapatkan kemudahan terkecuali dengan ilmu. Ingat, hidup akan indah kalau hidup itu disertai dengan seni. Hidup akan terarah kalau hidup itu diawali dengan iman, dan hidup akan menjadi mudah ketika hidup itu dibarengi dengan ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan agama. Baik, ulun tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz Haji Ahmad Junaidi yang sudah menyampaikan tausiah terkait dengan pentingnya pendidikan dalam Islam dalam kesempatan episode kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga bunda-bunda yang sudah hadir, yakni bunda dari pengajian Al-Fatah Jalan Bangas Permai dan juga bunda dari Nurul Jannah Jalan Tingang. Sampai jumpa di episode selanjutnya bunda-bunda. Dan terakhir juga saya mau beri pantun sekali lagi. Pergi ke pasar membeli kain batik, tak lupa membeli buah delima. Akhir kata kami pamit undur diri dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata saya Nana Taran Sidik pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.